sifat Allah ya. Jadi sifat Allah itu satu sisi menerima orang-orang berdosa, satu sisi tidak bisa menerima orang yang tidak mau dikasihi. Itu artinya di situ. Nah, ini semua ada satu misteri. Jadi saya tidak masuk dalam penjelasan dalam kedaulatan Allah ya. Karena itu berasal dari ketetapan Allah yang kudus. Orang yang tidak bisa diampuni itu adalah orang-orang sudah ditetapkan Tuhan. Orang yang dibuka hatinya itu juga yang ngatur Tuhan semua sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi Allahnya ya, jadi pandangan Allah sendiri, segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, dan dalam Roma 9 dikatakan ada alat-alat yang untuk dipecahkan, ada alat-alat untuk kemuliaan. Satu untuk dibinasakan, satu dimuliakan. Dan itu dijelaskan di dalam sejarah pemilihan sejarah Israel. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel, apakah semua bangsa Israel mendapatkan keselamatan? Tidak. Dan berapa banyak yang dibinasakan Tuhan di padang gurun. Nah itu masuk neraka semua. Jadi bukan dibinasakan Tuhan, oh dia kan diampuni Tuhan nanti. Enggak, itu binasa. Dan hanya orang yang ikut Musa kan dipisahkan kan. Siapa yang mau bertobat dan mau mengenal Allah dan mau bersama dengan Allah, silakan bersama dengan grupnya Musa. Nah mereka yang tidak mau berada sendiri dan mereka kemudian dibinasakan Tuhan. Nah itu binasa, itu orang Israel. Walaupun ada campurannya. Dan itu dibinasakan, betul-betul binasa. Jadi tidak semua orang Israel fisik itu diselamatkan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, semua yang percaya pada Kristus pasti diselamatkan. Nah itu bedanya, perjanjian baru. Jadi bukan dari kelahiran, bukan dari perbuatan. Ya dari situ. Nah kenapa ada kalimat ini? Mereka yang tidak bisa diampuni itu adalah masa akhir penghakiman. Jadi kalau kita baca Wahyu ini adalah masa terakhir penghakiman. Artinya bahwa orang-orang sudah dinantikan Tuhan seperti bangsa Israel yang tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan hempaskan dan hanya kaum sisa istilahnya. Ya, remnant. Nah, itu yang diselamatkan. Nah, siapa kaum sisa ini? Dan semuanya itu melawan Tuhan, membunuh Kristus kan? Itu keluarga Maria, keluarga Yusuf, Hana, ya, dan kemudian Elizabeth, kemudian para penjaga domba itu, gembala, dan itu orang sisa semua. Dan sebagian besar orang Israel itu menolak Tuhan, dan mereka dibinasakan Tuhan. Walaupun dalam kayu salib, di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah, kan gitu kan? Dan tidak semua orang diampuni Tuhan Yesus loh. Orang-orang yang membunuh dia, Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan dibinasakan. Dan itu khotbahnya Petrus. Kamu yang membinasakan anak manusia, kamu akan dibinasakan. Dan tidak ada ampun. Itu sama dengan dosa mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Membunuh anak manusia. Jadi semua tangan-tangan yang membunuh anak manusia secara langsung, tentara Romawi dan semua di sekeliling itu tidak ada ampun. Walaupun Tuhan Yesus berdoa ampunilah. Karena itu berkaitan dengan Yesus mengatakan yang membunuh anak manusia tidak akan diampuni. Di situ. Jadi ini serasi, jadi enggak bertentangan gitu ya. Oke, terima kasih.